Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Sabtu, mahasiswa program studi Teknik Informatika semester 3 Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait apa itu komputer secara komputer serta perangkat-perangkatnya sampai dengan e-commerce, dengan tujuan yaitu mereview materi dari mata kuliah program studi pengantar teknik informatika dengan dosen pengampu Bapak Fauji Eskom MM. Nah, yang pertama, komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu komputer, yang berarti menghitung. Atau fungsi awal komputer adalah sebagai alat hitung manual seperti sempoa. Namun seiring perkembangan teknologi, komputer berevolusi menjadi mesin elektronik canggih yang dapat melakukan berbagai macam tugas. Fungsi komputer itu melakukan perhitungan, mengolah data, menampilkan informasi, dan berkomunikasi. Kemudian komputer dimulai dari generasi pertama, yaitu pada tahun 1940-an sampai 1950-an dengan menggunakan tabung vakum dan memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian berkembang pada generasi kedua di tahun 1950-an sampai 1960-an. Generasi ketiga pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Generasi keempat pada 1970-an sampai 1980-an. Dan generasi kelima pada tahun 1980-an sampai sekarang, yaitu komputer menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti AI dan IoT. Komponen komputer terdiri atas perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brainware, pengguna atau perangkat manusia. Hardware adalah komponen fisik komputer yang dapat kita lihat dan sentuh. Beberapa komponen hardware yang penting antara lain CPU, kemudian RAM, kemudian storage atau hard disk, drive, SSD, kemudian input device misalkan keyboard, mouse, scanner, dan output device itu layar monitor, printer. Nah, berikutnya software adalah program dan instruksi yang mengatur kerja komputer. Software tidak dapat dilihat secara fisik. Jenis-jenis software yang umum digunakan antara lain sistem operasi, aplikasi, kemudian bahasa pemrograman, dan brainware, yaitu adalah pengguna komputer yang memberikan instruksi dan mengoperasikan komputer. Nah, komputer juga memiliki banyak manfaat bagi penggunanya, antara lain meningkatkan produktivitas, mempermudah komunikasi, memperluas akses informasi, serta memberikan hiburan. Seperti halnya teknologi, komputer memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif komputer yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua mempermudah akses informasi, yang ketiga mempermudah komunikasi. Sedangkan dampak negatif yaitu antara lain peningkatan pengangguran dikarenakan otomatisasi dengan komputer bagi pekerja.
Nah, kemudian isolasi sosial dan kejahatan dunia maya. Komputer memiliki komponen utama. Yang pertama, anatomi dasar komputer. Anatomi dasar komputer terdiri dari CPU, yaitu prosesor yang terdiri dari kontrol unit, arithmetic, logic atau unit, arithmetic atau logic unit atau ALU. Kemudian serta register. Kemudian memori juga terdiri dari main memory dan secondary memory. Kemudian input-output device terdiri dari keyboard, monitor, printer, serta masih banyak lain. Nah, yang berikut komponen dasar komputer. Nah, komponen dasar di komputer di sini terdiri dari prosesor, motherboard, RAM, dan lain-lain. Nah, berikut adalah sistem software. Yang berikut adalah e-commerce dan m-commerce atau electronic commerce serta mobile commerce. Nah, electronic commerce adalah melakukan suatu kegiatan bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer. Nah, semua transaksi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pihak ketiga manapun yang berhubungan dengannya. Nah, konversi ke e-commerce atau bisnis berbasis kertas memakan waktu dan tidak nyaman bagi pelanggan. Sedangkan mobile commerce adalah transaksi elektronik yang bergantung pada penggunaan perangkat seluler seperti tabel dan smartphone. M-commerce menyumbang 35% dari semua penjualan retail melalui e-commerce pada kuartal keempat tahun 2015. Nah, jenis-jenis e-commerce dan m-commerce. Jenis-jenis e-commerce dan m-commerce di sini terdiri atas business atau business to business B2B, business to consumer B2C, consumer to consumer C2C, serta e-government. Nah, business to business atau B2B adalah alat yang berguna untuk menghubungkan mitra bisnis untuk menghemat waktu, pasokan, dan mengurangi biaya. Sedangkan business to consumer atau B2C adalah pelanggan berhubungan langsung dengan organisasi dan menghindari perantara. Ini disebut disintermediasi. Dan yang ketiga C2C, yaitu transaksi elektronik antar konsumen, terkadang menggunakan pihak ketiga untuk memudahkan proses. Nah, sedangkan e-government adalah penerapan teknologi e-commerce pada pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, manfaat daripada e-commerce dan m-commerce serta tantangannya. Nah, tentu ada segala sesuatu pasti ada manfaat serta tantangannya. Nah, manfaat daripada e-commerce dan m-commerce di sini yang pertama menjangkau pelanggan baru. Yang kedua, mengurangi biaya menjalankan bisnis. Yang ketiga, mempercepat arus barang dan informasi. Yang keempat, meningkatkan akurasi pemrosesan pesanan. Yang kelima, meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Sedangkan tantangannya adalah berurusan dengan masalah privasi konsumen seperti pencurian identitas. Yang kedua, mengatasi kurangnya kepercayaan konsumen, serta yang ketiga, mengatasi isu global. Nah, berikut adalah penerapan e-commerce dan m-commerce. Nah, yang pertama, retail and wholesale. Yang kedua, manufacturing. Yang ketiga, marketing. Yang keempat, advertising. Yang kelima, retargeting. Yang keenam, price comparison.
Yang berikut couponing, dan yang berikutnya personalized shopping, berikutnya bartering, selanjutnya investment and finance, dan yang terakhir banking. Nah, strategi menjalankan e-commerce dan m-commerce. Yang pertama adalah konten yang berguna, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, commerce meliputi konsumen dan bisnis yang membayar untuk membeli barang fisik, informasi, atau layanan yang diposting atau diiklankan secara online. Yang berikut forum diskusi dan alat belanja sosial lainnya dapat membangun komunitas pelanggan setia. Nah, untuk menjalankan e-commerce, yang pertama memanfaatkan marketplace, yang kedua membangun website penjualan sendiri, yang ketiga storefront broker, sebuah perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara situs web Anda dan pedagang online atau market yang memiliki produk. Langkah-langkah untuk mengelola website. Yang pertama, mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang kedua, memenuhi kebutuhan pengunjung. Yang ketiga, mudah digunakan dan menarik. Yang keempat, personalisasi. Yang kelima, aman dan nyaman. Dan yang keenam, terjangkau untuk disiapkan dan dipelihara. Yang berikut adalah teknologi pendukung e-commerce dan m-commerce. Nah, performa situs web yang buruk mendorong konsumen untuk meninggalkan situs e-commerce dan memilih situs dengan performa yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan. Nah, indikator performa utama yaitu response time, transaction success rate, system availability, security and identification, retrieving and sending web pages, website tracking, website development, web page development, catalog management, product configuration, shopping cart facilities, e-commerce transaction processing, web traffic data analysis. Nah, penyesuaian pada m-commerce terdiri dari batasan perangkat ponsel, yaitu hindari layarnya kecil, terus kemampuan input dibatasi hingga beberapa tombol, daya pemrosesan yang lebih rendah dan bandwidth yang lebih sedikit dibandingkan komputer desktop atau laptop, serta beroperasi dengan baterai yang umurnya terbatas. Nah, berikut sistem pembayaran elektronik. Yang pertama, uang elektronik atau electronic cash. Yang kedua, procurement card of processing card atau P-card. Nah, yang berikut keamanan pembayaran elektronik, yaitu transfer layer security, digital certificate. Oke, mungkin sekian video singkat dari saya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.